suamiku, cinta pertamaku, kecanduan memancing dengan rekan kerja perempuannya. 3 tahun kami bertengkar. Aku ambil joran dan kotak pancing, lalu mulai keluar masuk rumah seenaknya, persis seperti dia. Tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Chloe, aku sudah berhenti memancing. Aku akan ada untukmu. Ayo kita perbaiki hubungan ini, oke? Tapi aku tidak mau menerimanya. Chloe. Karena yang akhirnya ku dapatkan adalah Christian Sterling, pria terkaya di kota. Chloe Davis. Sejak kecil, aku tidak pernah benar-benar merencanakan hidupku dengan matang. Aku hanya menjalani hidup begitu saja, melakukan apa yang diharapkan dariku di setiap tahapannya. 3 tahun yang lalu, aku menikahi cinta pertamaku, Julian. Awalnya, hidup kami bersama cukup nyaman. Sampai seorang perempuan bergabung di timnya, sosok yang sangat supel. Dia selalu mengajak Julian keluar. Pertama, cuma untuk makan dan karaoke. Lalu Julian jadi kecanduan memancing malam. Dia mulai pulang semalaman. Aku bertengkar dengannya soal itu. Tapi dia bilang aku terlalu sensitif. Tempat yang bagus. Kita harus sering-sering ke sini. Julian, kamu pulang bersamaku sekarang. Kalau sudah begini Julian, kamu sebaiknya pulang dulu. Sepertinya Chloe tidak bisa hidup tanpa lelaki. Julian, pulang bersamaku. Chloe, sudah cukup kamu membuat keributan. Aku bekerja keras seharian, lalu pulang ke rumah hanya untuk menghadapi masalah lagi. Aku memberimu apapun yang kamu mau. Permintaanku satu-satunya hanyalah bersenang-senang sedikit. Kenapa kamu harus mengejarku dan membuat keributan? Itukah yang kamu sebut bersenang-senang sedikit? Sudah berapa lama kamu tidak benar-benar ada di rumah? Apa yang kamu bicarakan? Aku kan pulang ke rumah. Aku pulang untuk tidur setiap malam, kan? Kamu pulang jam 3 pagi, lalu berangkat kerja lagi jam 6. Dan di akhir pekan, kamu juga bersama mereka. Sudah berapa lama kamu bahkan tidak melihatku? Itu karena kamu sendiri tidak punya teman. Apa hubungannya dengan aku? Dengar, Chloe. Kita sudah menikah, tapi bukan berarti aku harus melakukan semua yang kamu katakan. Julian, joran baru yang kupesan baru sampai. Mau coba? Setelah itu, kami mulai tidur di kamar terpisah. Selama 3 tahun, aku hampir terbiasa hidup dengan kebencian ini. Sampai sahabat karibku yang sudah lama tidak kulihat mengajakku makan. Chloe, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Maksudmu apa? Lihat sendiri. Menjauh? Apa ini jorok sekali, Mia? Aku kerasukan. Chloe, apa yang terjadi antara kamu dan Julian? Kami. Memang sudah seperti itu keadaannya. Mia, kenapa kamu diam saja? Kenapa diacuhkan? Aku cuma merasa, sejak kamu menikah kamu seperti jadi gila. Kamu yang gila. Dengar, Serena jelas-jelas sedang merencanakan sesuatu. Dia tahu kalian baru menikah, tapi dia tetap menarik Julian keluar setiap hari. Lalu Julian bagaimana? Dia pura-pura tidak tahu. Tidakkah dia tahu dia harus di rumah bersama istrinya di malam hari? Tentu saja dia tahu. Dia cuma yakin bahwa meskipun dia meninggalkanmu di rumah, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Itu tidak mungkin benar. Ayo dong, aku cantik. Dia meninggalkanku di rumah. Tidakkah dia takut aku akan cari pria asing? Apa kamu melakukannya? Tidak, nenekku selalu bilang, untuk hidup dengan integritas, kamu tidak bisa berbuat semaumu. Lihat kan, kalian berdua tumbuh besar bersama. Kamu kenal dia, dan dia juga mengenalmu dengan baik. Dia yakin bahwa mengingat standar moralmu, kamu tidak akan lari dengan orang lain. Ya, aku tahu itu. Beraninya dia meninggalkanku di rumah. Benar sekali. Dan faktanya membuktikan dia benar. Soal kehidupan seks kalian, mungkin bisa dihitung dengan jari satu tangan. Bahkan dengan hal-hal seperti ini, kamu bahkan tidak pernah terpikir untuk mencari pria lain di samping. Kalau itu bukan berarti jadi orang yang diinjak-injak, apalagi. Itu keterlaluan. Tapi Mia, lalu apa yang harus kulakukan? Memberitahumu semua ini bukan berarti aku menyuruhmu untuk melakukan hal gila. Chloe, kamu harus ingat, kapanpun kamu tidak boleh membiarkan pria manapun begitu saja mengabaikanmu. Mencintai dirimu sendiri adalah yang paling penting. Hari gajian. Aku kirim Rp3.000 ya. Nanti aku mau pergi memancing, oke? Jangan telepon aku. Chloe, Arthur lagi sangat stres di kantor. Sebagai istrinya, kamu harus memberinya kelonggaran. Walaupun Arthur selalu mengabaikanku, setidaknya dia menafkahiku. Itu satu-satunya alasan aku bertahan, menahan sakit hati. Tapi, Chloe, ingat ini bagaimanapun juga.
Jangan pernah biarkan seorang pria mengabaikanmu. Mencintai dirimu sendiri adalah segalanya. Kamu benar sekali. Masa mudaku. Tidak boleh sia-sia dalam kekacauan toksik ini. Aku harus berubah. Selamat tinggal untuk Chloe Davis yang lama. Mulai hari ini, aku akan hidup bermartabat. Sampai jumpa. Chloe, kamu di sini. Iya. Hei, kamu lagi ngapain di sini? Arthur bilang padaku pancingan barunya keren banget. Aku mau pinjem buat nyoba. Chloe, kenapa makanannya murahan gini? Lagi mau nurunin berat badan? Iya, aku jadi terlalu gendut. Aku perlu nurunin berat badan. Dengar, aku nggak bermaksud kasar, tapi soal bentuk tubuh, semuanya tergantung gen. Beberapa orang memang dari lahir udah gede. Menyiksa diri sendiri itu percuma. Kamu nggak akan pernah jadi kurus. Chloe, kamu mending nyerah aja. Kamu punya mie instan di rumah? Aku bikinin kamu semangkok. Jangan. Aku udah buang semuanya. Kenapa? Aku udah kapok. Nanti cuma basi aja. Oke kalau begitu. Ya, kalau kamu memang ngebet banget mau kurus, Chloe, kita tinggal lihat aja nanti. Arthur, pancinganmu ini beneran bagus. Ringan dan ramping banget. Malam ini aku mau menyewa kolam pancing pribadi di selatan. Kita bisa memancing di sana. Oke. Oh, aku hampir lupa Chloe ada di sini. Boleh aku ikut, Arthur? Chloe? Ngapain juga nanya dia? Pendapatnya nggak penting. Aku nggak percaya udah menyia-nyiakan hidupku untuk pria kayak gitu. Dan membiarkan diriku jadi bayangan dari diriku yang dulu. Mia benar, aku pasti lagi nggak waras. Aku pergi dulu. Jangan tungguin buat makan malam. Oh iya, Aku akan kirim tambahan Rp1.000 bulan ini. Jadi totalnya Rp4.000. Dapat bonus triwulanan. Baiklah. Lihat apa ku bilang? Selama uangnya terus mengalir, dia tidak akan menjadi ancaman. Uangnya terus mengalir. Arthur Smith, apa kamu beneran mikir aku masih Chloe yang sama yang bisa kamu bayar begitu aja? Halo, aku mau daftar latihan pribadi. Mulai besok, setiap hari, program yang paling intensif yang kalian punya. Aku akan kembalikan diriku yang dulu. Tidak, aku akan jadi diriku yang lebih baik lagi. Berat badanku turun 18 kg. Baju-baju lamaku sudah nggak muat lagi. Julian, aku butuh uang untuk beli baju baru. Julian, dengar aku nggak enak ngomong begini, tapi perusahaan kita sedang diakuisisi. Kamu lagi banyak tekanan. Chloe nggak tahu betapa kerasnya kamu bekerja. Dia aja nggak kerja, masih berani minta uang ke kamu. Kalau menurutku, dengan tubuh kayak gitu, pakai baju apapun juga nggak bakal bagus. Chloe, kamu kenapa sih? Bukannya aku baru aja kirim Rp4.000? Kamu di rumah seharian, nggak ngapa-ngapain, nggak bisa hemat dikit, paket-paket menumpuk seperti gunung di depan pintu. Serena cari uang sendiri dan beli bajunya sendiri. Terus kamu ngapain aja selain minta-minta uang? Ya sudah, aku kirim Rp500. Hemat-hemat ya, uang nggak tumbuh di pohon, tahu? Kalau dulu aku menikahimu. Cuma demi uangmu, terus buat apa recehan yang kamu lempar-lemparkan ke aku ini? Kayak bercanda aja. Nona, saya sudah memperhatikan Anda beberapa lama. Bersediakah Anda menemani saya makan malam? Terima kasih. Betul juga, cinta nggak dikasih, uang juga enggak. Terus buat apa tetap sama dia? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Ibu Davis, Anda terlihat sangat cantik hari ini. Terutama gaya rambut Anda sangat cocok dengan Anda. Pertama kali saya melihat Anda di gym, saya bisa tahu Anda berbeda dari gadis lain. Anda memiliki aroma unik tentang Anda.
Bapak Lewis, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Saya harus pergi. Ibu Davis, dan menurut Anda mau kemana? Tidakkah Anda pikir lingkungan ini sangat cocok untuk kita saling mengenal lebih baik? Bapak Lewis, hormat sedikit. Apa yang Anda lakukan? Dan menurut Anda mau kemana? Begitu Anda masuk mobil saya, pergi tidak semudah itu. Ini melanggar hukum. Menurut Anda sedang apa? Silakan, tusuk saya sekarang. Oh, saya tidak akan menusuk Anda. Saya punya banyak cara lain untuk membuat Anda berteriak. Anda gila. Apa Anda gila? Apa yang saya inginkan saya dapatkan. Hei bro, santai saja hari ini ya. Saya ada tamu di sini. Tamu apa? Sejak kapan tamu bisa melarang saya menggoda wanita? Ketua grup fans baru saja tiba. Anda tahu latar belakangnya. Dia paling benci keributan. Orang yang akan mengakuisisi grup Zenith, Julian Vance, Bapak Vance. Julian Vance. Laporan menunjukkan bahwa Julian Vance, ketua grup fans, telah tiba di Jiangcheng. Dia akan mengakuisisi grup Zenith. Grup Zenith? Bukankah itu perusahaan Arthur Smith? Julian Vance, usia 36 tahun. Katanya dia selalu menyimpan perasaan untuk cinta pertamanya. Itulah sebabnya dia tetap lajang. Cinta pertamanya ini kebetulan mirip dengan saya. Arthur suka memancing kan? Ya, saya juga bisa memancing. Julian Vance, usia 36 tahun. Target memancing saya telah muncul. Penampilanku hari ini begini. Gimana mau ketemu orang? Tapi mungkin ini lebih baik. Semakin santai aku, semakin tidak terlihat disengaja. Di mana pintu keluarnya? Wajah itu jauh lebih tampan daripada di foto berita. Gak heran kalau orang bilang pria kaya dan tampan itu langka. Kalau suka bilang saja, ngumpet-ngumpet buat apa? Aku nyasar. Tempat ini terlalu besar. Aku nggak bisa nemuin pintu keluar. Kamu sendirian di sini? Enggak, aku datang sama teman. Terus kami terpisah, dan HP-ku mati. Di sana, ikuti jalan itu lurus ke depan. Dalam 15 menit kamu akan sampai ke gedung utama. Terima kasih. Salah jalan. Arahnya ke sana. Maaf, arahku payah banget. Masuk. Aku antar kamu pulang. Dia termakan umpan. Sepertinya wajahku, yang mirip cinta pertamanya, pengaruhnya lebih kuat darinya daripada yang kuduga. Terima kasih. Yah, ini benar-benar merepotkan. Terima kasih, Julian. Sudah sangat larut. Kamu bahkan belum pulang. Arthur bahkan tidak tahu atau peduli untuk mengirimiku pesan. Kalau sesuatu benar-benar terjadi padaku, aku sama sekali tidak bisa mengandalkannya. Seperti yang kuduga, dia bahkan tidak repot-repot menjaga jarak. Bagi siapapun yang melihat, mereka akan mengira mereka berdualah pasangan aslinya. Katakan padaku, kalau kamu bahkan tidak ada di hati seseorang, kalau sama sekali tidak ada tempat untukmu di sana, apakah pernikahan seperti itu masih layak dipertahankan? Kamu bertanya pada orang asing tentang pernikahanmu? Aku tidak tahu. Mungkin orang asing bisa melihat lebih jelas. Aku tidak ingin menilai pernikahan orang lain. Tapi kalau kamu tidak bahagia, kurasa kamu belum menyadari apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Orang ini sangat jujur. Kita baru bertemu setengah jam, dan dia langsung tahu isi hatiku hanya dengan beberapa kata. Waktu kecil, orang tuaku agar lebih mudah merawat adik laki-lakiku, mengirimku tinggal bersama kakek nenekku. Mereka tidak pernah benar-benar menjagaiku. Aku memilih jurusan asal-asalan. Aku memilih suamiku juga asal-asalan. Di lubuk hati, aku tidak tahu apa yang sebenarnya kuinginkan, karena tidak pernah ada yang memberitahuku bagaimana seharusnya aku menjalani hidup. Kalau kamu tidak takut aku orang jahat, siapkan peralatan memancingmu dan temui aku di danau rumah pertanian besok. Makasih ya udah anterin aku pulang. Sampai jumpa besok. Ini kontakku.
Nanti kalau udah sampai sana, hubungi aku ya. Oke. Chloe, aku mau ngajarin kamu cara menjalani hidup. Mencintai seseorang, menunggu seseorang, merindukan seseorang, dia mungkin lagi ngomongin cinta pertamanya. Pria yang sangat setia ya. Lihat nih, pancingan baru yang aku beli ini keren banget. Oh, hai Chloe, kayaknya kamu agak kurusan belakangan ini. Dietnya berhasil banget. Kamu tadi dari mana? Kamu kan yang nganggur kok malah pulangnya lebih telat dari aku yang cari nafkah? Bukan urusanmu. Chloe, kok sikapmu kayak gitu? Kamu lupa siapa yang nyediain makanan dan bayar tagihan? Aku nggak lupa, Julian. Nanti aku nggak butuh uangmu atau apapun lagi. Hei, tunggu, maksud dia apa sih? Ibu Davis, Bapak Starling ada di depan. Chloe, Iya? Ada apa? berdiri tegak. Kamu kan orang yang cantik. Kenapa jadi tidak percaya diri? Maaf, Bapak Sterling. Nama saya Christian Sterling. Maaf, Bapak Sterling. Silakan pasang pancingnya. Terus gimana? Tunggu saja. Tunggu, kita beneran mau memancing? Kita memancing ikan, tapi sambil merenungkan hidup. Chloe, gulung pancingnya. Aku antar kamu pulang. Besok kita mau mancing lagi? Ya. Kamu sudah semakin baik. Sekarang tinggal tunggu ikannya termakan umpan. Kumpulkan dirimu, Chloe. Tahan sebentar lagi. Oke. Chloe, Ya? kenapa? Sudah tidak mau memancing lagi? Aku sudah melakukan ini 7 hari berturut-turut. Aku sudah mengulang-ulang setiap hal antara aku dan Julian sejak kecil 1000 kali. Berapa lama lagi aku harus merenungkan hidup? Apa ini? Tangkapan yang tidak terduga. Ini makin serius. Dari perselingkuhan emosional berubah jadi perselingkuhan fisik. Arthur, Julian Vance, pria terkaya di kota ini. Kamu kenal dia kan? Julian Vance. Oh, maksudmu pria yang masih terobsesi dengan cinta pertamanya itu? Dia itu? Iya. Katanya dia masih menunggu cinta pertamanya dan masih lajang. Dan bahkan tidak ada yang tahu siapa sebenarnya cinta pertama itu. Pasti dia wanita yang sangat spesial. Aku juga penasaran, tapi sebentar lagi dia akan mengakuisisi perusahaan kita. Kita sebentar lagi akan bekerja untuk grup fans. Begitu itu terjadi, status kita akan mencapai puncak. Masuk akal. Hei Arthur, sebenarnya aku sangat khawatir denganmu. Khawatir denganku? Khawatir tentang apa? Katakan padaku, begitu itu terjadi, statusmu akan mencapai puncak. Kamu pasti harus menghadiri beberapa jamuan makan dan acara. Dengan Chloe yang membiarkan dirinya seperti itu tidak terlihat baik. Jadi Arthur, kenapa tidak pertimbangkan aku saja? Untukmu, meskipun aku rela berkorban apapun. Tenang. Itu cuma seorang pria. Sebenarnya aku bisa memanfaatkan ini untuk membuat Julian Vance semakin kasihan padaku. Julian, kemarilah cepat. Ada apa? Kamu dapat ikan besar. Bukan. Pria itu adalah suamiku. Kamu kenal dia? Kenal? Lebih dari itu. Perusahaan yang akan kamu akuisisi itu, dia pemain kunci di sana. Kamu pasti sering melihatnya. Jadi apa rencanamu? Bagaimanapun aku sudah dapat fotonya. Rumah itu dibeli orang tuanya, lunas. Aku tidak dapat apa-apa. Kami tidak punya anak. Jadi perceraiannya tidak akan rumit. Hanya saja 3 tahun ini benar-benar sia-sia. Rasanya sangat menyesakan. Ya, memang. Jadi bagaimana kamu mau membalas dendam? Kalau aku yang dulu, aku pasti tidak akan ragu untuk minta tolong padamu.
Tapi, setelah seminggu memancing, aku memikirkan banyak hal, merenungkan hidupku sendiri. Aku sadar bahwa hidupku sepertinya terlalu banyak menghabiskan energi untuk orang-orang yang tidak penting. Tentu saja aku bisa terus terlibat dengan Julian. Tapi, apakah dia pantas mendapatkannya? Jadi aku sudah memutuskan. Aku tidak akan membalas dendam. Aku akan meninggalkannya. Baiklah, memancing ini tidak sia-sia. Aku akan menjemputmu besok pagi. Oke. Chloe, meninggalkan pernikahan yang menguras tenagamu ini, kamu akan kembali seperti dulu. Bersinar terang. Beritahu Departemen Keuangan di Horizon, semuanya dapat kenaikan gaji. Tagihkan ke Apex. Julian. Dan Serena dikecualikan. Jadi aku dengar semua orang di perusahaan akan dapat kenaikan gaji. Berapa? Bukannya ujung-ujungnya kembali ke Chloe untuk diambil separuhnya buat biaya hidupnya? Arthur, menurutku, kamu harus hentikan tunjangan Chloe. Tunjukkan siapa yang benar-benar berkuasa. Perhatian semuanya. Proses akuisisi baru-baru ini hampir selesai. Kita akan menjadi bagian dari grup fans. Bapak fans baru saja memutuskan untuk memberi kenaikan gaji kepada semua orang sebesar 20%. Benar-benar terjadi. Sedangkan untuk pemimpin tim Smith dan Serena, Kita disorot khusus. Mungkin kita dapat bonus khusus? investigasi kami menemukan banyak kekurangan dalam pekerjaan kalian. Ditambah lagi, di dalam perusahaan, sudah banyak gosip tentang urusan pribadi kalian. Ini menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, sudah diputuskan untuk memotong gaji kalian berdua 30%. Tidak, manajer. Pasti ada kesalahan di sini. Kami berdua sudah bekerja sangat keras belakangan ini. Bisakah Bapak bicara dengan Bapak fans untuk kami? Bapak fans adalah orang yang sangat sibuk. Dia tidak punya waktu untuk mendengar penjelasan kalian. Baiklah, kalian berdua sebaiknya pikirkan baik-baik langkah selanjutnya. Manajer, tidak. Kami benar-benar... Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa mereka semua dapat kenaikan gaji sementara gaji kami malah dipotong? Apa? Kamu bilang kamu bertemu Julian Vance, pria terkaya di kota, dan pergi memancing dengannya? Iya. Itu sih bagus-bagus saja. Tapi apa kamu tidak merasa aneh? Aneh bagaimana? Hanya karena profilmu mengingatkannya pada cinta pertamanya. Jadi di pertemuan pertama kalian, dia langsung mengajakmu pergi memancing. Orang itu terdengar mencurigakan. Kamu harus hati-hati. Kamu mungkin ada benarnya, tapi dia benar-benar hanya mengajakku memancing. Dia tidak punya niat lain. Chloe, seorang pemburu sering berpura-pura menjadi mangsa agar kamu lengah. Kamu harus ekstra hati-hati, jangan sampai terbawa perasaan. Ini sarapan apa? Ini aku buat untuk diriku sendiri. Nggak ada buat kamu. Chloe, kau benar-benar keterlaluan sekarang. Jangan lupa, siapa yang bayar semua ini? Pakai uangmu. Ya, kan kamu suamiku. Kalau aku pakai uang orang lain, jangan khawatir. Aku? Kamu nggak tahu betapa susahnya cari uang sekarang. Gajiku baru dipotong. Bulan depan uang sakumu dipotong setengah. Apa? Bosmu ketahuan basah. Siapa lagi yang bakal dipotong gajinya? Tapi Christian ini, dia yang nutupin aku. Cukup turunkan jabatannya saja. Sebelum cerai, memotong gajinya juga mempengaruhi gaya hidupku. Chloe, tangkapan besarmu sedang menunggu. Mau memancing lagi hari ini? Hari ini enggak, karena kita sudah kenal. Hari ini aku akan bantu kamu membalas. Hah? Jadi ini Chanel yang terkenal itu. Dia benar-benar bos besar. Buang uang seperti bukan apa-apa. Halo kalian berdua, ada yang bisa saya bantu hari ini? Bantu wanita ini kembali ke kecantikan alaminya. Tentu saja.
Silakan ikut saya, Nyonya. Bagaimana dengan yang ini? Lumayan. Mau lihat yang lain? Boleh. Kurasa gaun ini lebih cocok dengan gayaku. Bagaimana set ini? Sangat bagus. Kalau begitu kami ambil yang ini. Set ini ditambah yang tadi kita lihat. Ini, dan tas-tas di sana. Bungkus saja semuanya. Segera. Ya ampun, tak kusangka suatu hari aku bisa terlihat secantik ini. Chloe, kamu terlihat sangat cantik. Tentu saja. Oh, maaf. Christian hanya keras di luar tapi lembut di dalam. Aku selalu penasaran kemana cinta pertamanya pergi. Mereka bahkan tidak akhirnya bersama. Kamu lihat apa? Oh. Christian, kamu orang yang baik sekali. Kenapa kamu masih lajang? Orang yang kusukai. Menikah. Drama banget. Kukira mungkin dia sudah meninggal. Orang hebat sepertimu benar-benar membiarkan cinta pertamamu menikah dengan orang lain. Menyedihkan sekali. Aku sangat menyesal. Seharusnya aku tidak mengungkit masa lalumu yang menyakitkan. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berlalu. Dan sebentar lagi, aku akan membantunya keluar dari pernikahannya yang tidak bahagia. Christian, kamu benar-benar orang yang luar biasa. Hanya kamu yang bilang begitu. Kamu baik. Christian, kamu sangat perhatian sampai mau menempatkan diri di posisiku, padahal aku cuma orang asing. Kamu bahkan membelikanku baju tanpa meminta imbalan apapun. Christian, terima kasih. Sehebat apapun seorang pria, akan ada saatnya kamu tidak bisa mengandalkannya. Jadi, Chloe, kamu perlu hidup untuk dirimu sendiri. Seperti sekarang, Chloe. Kamu cuma takut mengakhiri pernikahan yang tidak bahagia ini. Jadi kamu mencari seseorang untuk bergantung. Christian, kamu orang yang luar biasa. Chloe, aku akan membantumu melewati ini. Aku akan membantumu menemukan Chloe yang berseri-seri seperti dulu. Chloe, kamu kurus sekali. Hanya diet. Oh, jadi baju-baju dan tas-tas ini? Itu dari situs diskon. Ayolah, kamu harus beli yang lebih bagus. Kalau bukan karena Serena, Julian mungkin bukan kekasih yang baik, tapi setidaknya dia bisa jadi teman yang baik. Tapi sekarang, aku justru harus berterima kasih padanya karena muncul. Bukankah karena suamiku tidak memberiku uang? Chloe, aku merasa kamu sudah sangat berubah. Kamu sekarang terlihat lebih cantik. Kamu masih berbau parfum Serena. Itu menjijikan. Jangan kamu sentuh aku. Ada apa, Chloe? Kamu bau. Oke, aku akan mandi sekarang. Julian, kamu tidak tahu, tapi aku sudah dapat foto-fotonya kamu selingkuh. Kali ini, aku tidak akan menunggu.
Sayang, sudah lama kita tidak intim. Tidak. Kenapa tidak? Sedang menstruasi. Bisakah kita intim setelah selesai? Ya, kita lihat nanti. Chloe, mulai sekarang setiap malam aku akan pulang lebih awal untuk bersamamu, oke? Aku tidur di kamar tamu. Seberapa baik pun seorang pria, dia tetap bisa mengecewakanmu. Zati Chloe Davis. Kamu perlu hidup untuk dirimu sendiri. Apa artinya hidup untuk dirimu sendiri? Lupakan saja, aku tidak bisa memahaminya. Aku akan tetap begini saja. Pagi. Ada apa? Tidurmu tidak nyenyak? Mimpi buruk? Lebih buruk dari mimpi buruk. Hah? Julian pulang tadi malam. Dia lihat aku turun berat badan, jadi lebih cantik. Sikapnya berubah total. Mengirimiku uang, berusaha bersikap manis dan baik. Dia bahkan... Jadi kamu begitu takut sampai tidak bisa tidur semalaman? Kamu tidak tahu. Sejak Serena mulai membuat masalah, selama 3 tahun, Julian tidak pernah bersikap sebaik ini padaku. Dia bahkan bilang, mulai sekarang, aku akan pulang cepat untuk menemanimu. Ih, bikin merinding. Jadi apa rencanamu? Aku ingin bercerai. Tapi, lalu bagaimana setelahnya? Aku harus bagaimana? Waktu kuliah dulu, aku cuma ambil jurusan asal-asalan. Langsung menikah setelah lulus. Setelah bercerai, aku bahkan tidak tahu apa keahlianku. Aku selalu berpikir, pokoknya Julian akan merawatku. Aku cuma hidup asal-asal. Sekarang aku ingin meninggalkannya. Aku sadar aku bahkan tidak punya kemampuan untuk hidup mandiri. Chloe, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Sebenarnya, kamu sangat berbakat. Aku berbakat? Aku bisa membantumu. Nilai kuliahmu, kamu ranking pertama di kelas. Kemampuanmu pasti bukan masalah. Kamu hanya butuh seorang mentor. Bagaimana kalau bekerja di perusahaanku? Bagaimana kamu tahu nilai kuliahku kalau aku ranking pertama di kelas? Cuman tebak, jadi tertarik. Bekerja di perusahaanmu, apa aku cuman akan jadi budak kerjamu? Aku sangat tertarik. Kamu sudah pulang. Iya, masih belum tidur? Chloe, sudah berhari-hari ini pulang selarut ini setiap malam. Kamu kemana saja? Sibuk. Kamu bahkan tidak pergi kerja. Apa yang bisa membuatmu sibuk? Hei, Aku tidak mencoba mengendalikanmu. Aku hanya khawatir tentangmu. Aku mengirimimu pesan sepanjang hari dan kamu tidak pernah membalas. Dan di malam hari, kamu pulang lebih larut dariku. Apa yang membuatmu begitu sibuk? Arthur, dulu saat kamu pergi memancing malam setiap hari, aku menanyakan hal yang sama kepadamu. Pernahkah kamu menjawabku? Kamu punya kebebasanmu, dan aku butuh kebebasanku. Jadi mulai sekarang, jangan ikut campur urusanku. Chloe, Chloe, ini hari Sabtu. Aku akhirnya libur. Jangan keluar ya, pulang bersamaku. Aku sibuk, aku ada rencana. Mau kemana sekarang? Ke sini. Pergi memancing. Mau kemana sekarang? Ke sini. Memancing. Betul. Memancing? Dari kapan kamu mulai memancing? Kira-kira 1 atau 2 bulan lalu. Tahu tidak, sebenarnya cukup seru. Kalau tahu serunya begini, aku tidak akan menghentikanmu untuk menemui Serena dulu. Tidak. Kamu mau memancing di mana? Ayo kita pergi bersama. Tidak mungkin, aku tidak mau mengganggu kalian berdua. Bukan begitu. Julian, rekan kerjamu ada di sini untuk memancing bersamamu. Julian, Serena, kamu sedang apa di sini? Seperti yang kubilang, aku sibuk hari ini. Mungkin lain kali ya. kenapa? Apa karena Chloe sedang ngambek dan tidak mengizinkanmu pergi? Bukan, aku hanya tidak ingin pergi. Julian, kita akhirnya punya akhir pekan untuk pergi keluar dan bersenang-senang bersama. Apa haknya mengatur segalanya? Kamu kan pria dewasa. Apakah kamu punya kebebasan? Siapapun yang tidak tahu bakal mengira kamu adalah istri sah. Chloe, memangnya kenapa kalau kamu adalah istri Julian? Bisakah kamu berhenti menempel pada suamimu sepanjang hari? Tidak bisakah kamu mencari kegiatan lain? Aku? Menempel pada suamiku sepanjang hari? Dia kan bukan satu-satunya pria di dunia.
Chloe, kamu sedang bicara apa? Bukannya dia satu-satunya pria di dunia ini. Chloe, kamu bicara apa sih? Nggak lihat aku lagi mau pergi. Bukan aku yang selama ini selalu nempel sama Julianmu itu. Sekarang Julianmu itu yang nggak mau lepasin aku. Jadi karena itu kamu selama ini ngedingin aku. Maksud kamu apa? Hey Chloe, itu maksudku. Kalau bukan karena kamu yang selalu maksa aku pergi memancing, mana mungkin ada rumor tentang kita di kantor. Gimana lagi aku bisa dijauhin sama Bapak Sterling? Aku yang maksa kamu, Julian. Pikir dulu sebelum bicara. Ini semua salah kamu, nggak ada sebabnya. Gajiku dipotong 3 kali bulan ini. Aku nggak tahan lihat kamu sekarang. Sia-sia saja. Aku bisa urus kalian berdua dengan mudah. Kamu nunggu lama? Nggak terlalu lama. Halo? Chloe, aku baru aja lihat kamu naik mobil cowok. Siapa dia? Keluar dari sana sekarang. Kamu ngomong apaan sih? Dia temen, aku ada urusan. Nanti kita bicara lagi. Kalau kamu nggak angkat telepon, salah paham ini cuma bakal makin parah. Ya biarin dia salah paham. Kita nggak pergi memancing hari ini. Kita pergi ke kantor hari ini untuk memperkenalkan kamu ke peluang kerja. Pekerjaan? Hari ini tidak memancing. Kita pergi ke kantor. Aku akan memberimu pekerjaan. Pekerjaan? Jadi ini perusahaan besar, benar-benar ikan besar, sangat kaya, sangat-sangat kaya. Ada apa? Terpana? Tidak, aku hanya sedikit terkesima. Selamat pagi, Bapak fans. Selamat pagi, Bapak fans. Hanya orang-orang elit di sini. Untungnya aku punya wajah ini. Kalau tidak, aku tidak akan pernah punya kesempatan untuk menginjakan kaki di tempat seperti ini. Gunakan keahlian profesionalmu dan buat draft proposal pemasaran ini. Kau membawaku ke perusahaanmu hanya untuk jadi kuli kerjamu? Chloe. Ya? Kamu ingat apa yang kukatakan hari itu? Aku ingat, kamu tidak bisa mengandalkan pria. Kamu harus mandiri. Chloe, kamu hanya terbiasa tersesat terhadap versi dirimu yang tidak punya rencana. Aku akan membuatmu lebih baik, lebih mandiri. Baiklah kalau begitu. Lumayan. Tapi ada beberapa masalah. Masalah apa? Analisis data di sini tidak lengkap. Itu saja. Kamu bahkan menemukan bagian-bagian yang kulewatkan untuk menghemat waktu. Mengerti. Aku akan memperbaikinya. Kamu punya 1 jam. Siap, akan kusempurnakan. Kamu punya waktu 1 jam. Oke. Bapak Sterling. Bapak Sterling. Sudah diperbaiki semua. Rencana ini ada kekurangannya, tapi ide intinya bagus. Mulai besok, bekerjalah sebagai konsultan di perusahaan saya. Gaji bulananmu Rp2.000. Tunggu, bagaimana kalau Rp10.000? Aku terima. Wah, untung aku ragu-ragu tadi. Kalau tidak, aku bakal kehilangan banyak uang setiap bulannya. Beritahu Departemen Pemasaran. Mulai saat ini juga, Chloe Davis akan menjadi konsultan untuk Project Starlight. Terima kasih atas kesempatannya, Bapak Sterling. Saya tidak akan mengecewakan Bapak. Chloe, kamu punya potensi. Awalnya cuma mencari suami, malah berakhir menjadi kuda pekerja. Aku pasti orang pertama yang berhasil melakukan itu. Mia, aku dapat pekerjaan. Apa? Kamu sudah berubah pikiran? Sudah tidak mencari Christian lagi? Aku tidak yakin. Tapi aku ingin mencoba berubah. Aku ingin menjadi Chloe yang berbeda. Kamu sudah berubah? Sudah tidak berusaha mendekati Christian lagi? Aku tidak yakin, tapi aku ingin berubah. Menjadi Chloe yang berbeda. Ayolah, angkat teleponnya. Chloe, jawab teleponnya. Chloe, kamu di mana sih? Laki-laki itu siapa? Aku sudah menelponmu ratusan kali.
Kenapa kamu tidak mau mengangkatnya? Maksudmu apa? Kamu sengaja melakukan ini. Apa kamu peduli sama keluarga ini? Atau tentang aku, suamimu? Kalau kamu tidak menjelaskan hari ini, kamu tidak akan kemana-mana. Kamu lihat apa? Kamu yang memulai ini. Kamu yang selingkuh duluan, Julian. Luruskan fakta kamu. Kamu dan Serena sudah sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Aku tidak pernah bilang apa-apa. Sekarang aku punya bukti perselingkuhanmu. Aku tidak di sini untuk berdebat denganmu hari ini. Bersihkan kekacauan ini dan kita akan bicara tentang perceraian besok. Atau, panggil orang tuamu sekarang juga dan kita selesaikan. Chloe, aku bisa jelaskan semuanya. Aku tidak mau mendengarnya. Dan kamu tidak perlu menjelaskan. Sudah waktunya mengakhiri pernikahan yang melelahkan ini. Sudah waktunya mengakhiri pernikahan yang melelahkan ini. Chloe, bukankah sudah lama kamu ingin lari dari kehidupan sengsara ini? Langkah ini harus diambil cepat atau lambat. Yang salah adalah Arthur. Jangan panik. Biarkan badai mengamuk lebih keras lagi. Chloe, aku sudah siapkan sarapan. Ayo coba. Apa yang terjadi di sini sekarang? Kesukaanmu, telur goreng dan bubur. Ayo, coba dulu. Aku sudah tidak suka itu lagi. Langsung ke intinya. Sayang, aku salah kemarin. Maafkan aku. Aku sudah berpikir. Kita tumbuh besar bersama. Aku tahu kamu orang seperti apa. Walaupun kamu suka bercanda kadang-kadang, kamu pasti bukan tipe yang main-main. Kamu bilang pria itu hanya teman. Aku percaya kamu. Aku juga akan putuskan hubungan dengan Serena. Mulai sekarang, mari kita jalani hidup baik-baik bersama. Soal orang tua kita bisa segera kasih mereka cucu. Benar. Lihat, aku sudah buang semua alat memancingku. Aku tidak akan pergi memancing lagi. Aku juga sudah hapus Serena di WeChat. Soal pekerjaanku, besok aku akan berhenti. Orang tuaku masih punya beberapa properti. Kita tidak akan kelaparan. Arthur. Apa kamu pernah mencintaiku? Arthur, apa kamu pernah benar-benar mencintaiku? Apa? Aku memang mencintaimu. Kita tumbuh bersama. Untuk bilang aku tidak merasakan apa-apa padamu, itu mustahil. Sebenarnya, aku memang pernah memikirkan untuk mempertahankan hubungan ini. Untuk membangun kehidupan yang sederhana dan biasa saja bersama. Tapi sejak kamu mulai sering keluar semalaman, semuanya berubah. Sayang, aku salah di masa lalu. Aku minta maaf. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku cuma merasa semuanya terlalu mudah bagiku. Hidupku terlalu mulus. Jadi aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang benar-benar aku inginkan. Aku cuma ingin merasakan sensasi di luar kebiasaan. Sebenarnya, kita sama. Kita mengikuti alur yang sudah ditentukan saat tumbuh dewasa. Kita tidak pernah benar-benar mencari tahu apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita memilih jurusan kuliah, masuk universitas, lulus, lalu menikah. Setiap langkah hanya sekadar mencentang daftar di setiap tahapannya. Jadi kamu mengerti? Kamu akan memaafkanku, kan? Tidak. Kenapa? Karena kamu berselingkuh, dan aku sudah menemukan tujuan hidup yang sama sekali baru. Aku tidak mau terus hanyut dalam kabut ini lagi. Aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Jadi Arthur, ayo kita bercerai. Chloe, aku tahu kamu sedang kesal saat ini. Aku tidak akan berdebat denganmu. Tapi ingat ini, apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menceraikanmu. Apapun yang terjadi, aku tidak akan menceraikanmu. Katanya, Bapak Fans sendiri yang merekrutnya. Betul, dia sama sekali tidak punya pengalaman kerja. Dia bisa apa sih? Kayaknya dia dapat kerja karena koneksi. Tapi kamu tahu, kalau soal penampilannya, sebenarnya dia lumayan. Haha. Jangan khawatir, Chloe. Biarkan keterampilanmu yang berbicara. Kalau keterampilanku kurang, setidaknya aku punya wajah. Proposal ini harus selesai Rabu depan. Mari kita bagi tugasnya. Kamu Chloe, ya kan? Kamu yang bertanggung jawab untuk analisis data.
Ada orang-orang di luar sana yang tidak punya keterampilan yang tepat, seharusnya tidak mengambil pekerjaan yang sulit. Analisis data bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sembarang orang. Sudah, tapi dia punya koneksi tahu. Aku akan menyelesaikannya dengan baik, pemimpin tim. Chloe, kamu belum pulang? Aku mau meninjau datanya lagi sedikit. Baiklah, kalau begitu aku duluan ya. Aku penasaran seperti apa cinta pertama Julian itu. Kamu masih di sini? Cinta pertama Christian. Dia terlihat seperti apa sebenarnya? Masih di sini? Aku hanya sedang melakukan beberapa analisis data. Mengalami masalah? Dia mengganggumu? Aku memintanya untuk bercerai. Kamu sudah memikirkannya matang-matang? Aku sudah memikirkannya matang-matang. Sekarang aku punya tujuan hidup yang baru. Daripada memperpanjang pernikahan, aku harus mengakhirinya lebih awal dan memulai bab baru yang utuh. Lagi pula, aku sekarang memiliki gaji bulanan $10.000 yang kamu berikan padaku. Apakah dia setuju? Dia tidak setuju. Dia hanya mengulur-ulur waktu dan bahkan tidak mau muncul. Butuh bantuanku? Aku bisa menanganinya sendiri. Aku sangat bersyukur karena selalu mendukungku. Christian, ketika kamu tersesat, apakah ada seseorang yang menuntunmu seperti kamu menuntunku? Tidak, tapi aku memikirkan dia. Hanya dengan memikirkannya, aku menemukan jalanku. Cinta pertamamu. Aku sangat penasaran, seperti apa cinta pertamamu sebenarnya terlihat. Tapi aku percaya dia pasti seorang orang yang benar-benar luar biasa. Ya, luar biasa. Luar biasa. Aku penasaran banget pengen tahu wajah cinta pertamamu sebenarnya seperti apa. Tapi aku yakin dia pasti orang yang sangat-sangat baik. Ya. Sangat baik. Sangat baik. Sekarang izinkan aku menjelaskan analisis data untuk proyek Starlight. Jadi, itu dia analisis dataku tentang proyek Starlight. Terima kasih semuanya. Yuli, kamu luar biasa. Chloe Davis, maaf atas ucapanku tadi. Aku juga, Chloe. Bakatmu berbicara sendiri. Kamu benar-benar luar biasa. Meskipun aku kerja keras seperti kuda, rasa dihargai dengan tulus ini lumayan enak juga sih. Hari ini kamu hebat. Terima kasih. Sebagian besar keberhasilanku karena kesempatan yang Bapak Sterling berikan kan? Kalau begitu, bagaimana kalau aku beri yang lebih besar lagi? Mulai besok, posisi direktur pemasaran adalah milikmu. Kenaikan jabatan ini terlalu cepat. Menurutmu tidak? Orang-orang di bawah mungkin iri. Mereka akan bergosip. Selama kamu benar-benar menonjol, mereka tidak akan. Posisinya, direktur pemasaran. Gajimu 3 kali lipat. Hah? 3 kali lipat? 2 kali lipat. Tunggu. Tadi kan naik, kenapa sekarang turun? 2 kali lipat. Stop, aku terima. Aku terima. Kamu naik jabatan lagi? Dari konsultan jadi direktur, dan gaji bulananmu naik 2 kali lipat. Chloe, kamu benar-benar luar biasa. Biasa aja kok, beneran. Tapi serius Chloe, Christian benar-benar membantumu. Maksudku, lihat dirimu sekarang, kamu sudah orang yang sama sekali berbeda dari dirimu yang dulu, Chloe. Kamu harus benar-benar memanfaatkan kesempatan ini. Aku penasaran banget pengen tahu wajah cinta pertamamu sebenarnya seperti apa. Tapi aku yakin, dia pasti orang yang sangat-sangat baik. Ya. Sangat baik. Sangat baik. Kalau bukan karena wajahku yang mirip cinta pertamanya ini, aku khawatir. Dia tidak akan membantuku sebanyak ini. Chloe, kamu sudah pulang. Lihat,
Lihat betapa bersihnya tempat ini sekarang. Ayo pergi ke kantor catatan sipil. Oh iya, jendelanya belum aku bersihkan. Biar aku ambil ember air dulu. Julian. Sudah aku jelaskan dengan jelas beberapa hari yang lalu. Kita pergi ke kantor catatan sipil hari ini. Aku tidak mau pergi. Chloe, aku sudah berpikir. Aku tetap tidak mau bercerai. Chloe, aku tahu aku belum baik padamu. Aku akan berubah, aku janji. Kalau kamu bisa suka pada pria itu hanya karena dia baik padamu, maka aku juga akan baik padamu. Aku akan memperlakukanmu 10 kali, 100 kali lebih baik. Aku percaya dengan semua kenangan yang kita bagi, dengan waktu yang cukup, kamu akan bisa menemukan perasaan itu lagi. Benar kan? Julian, aku tidak perlu kamu menebus kesalahanmu, dan aku tidak mengharapkan kamu menjadi lebih baik. Satu-satunya yang aku inginkan sekarang adalah perceraian. Ayo pergi, jangan buat aku kehilangan semua rasa hormat untukmu. Chloe. Julian. Bukannya Chloe bilang dia mau bercerai? Kenapa kalian belum juga bercerai? Serena, kamu ngapain di sini? Ini bukan urusanmu. Bukan urusanku. Julian, dengarkan aku. Kalian berdua akan bercerai hari ini. Aku sudah menunggu terlalu lama untuk ini. Apa dia yang mengulur-ulur waktu dan menolak untuk menandatangani? Sudah kuduga. Chloe, kamu tidak tahu malu. Sudah kuduga. Chloe Davis, kok kamu bisa tidak tahu malu bicara soal bagaimana kamu harus bercerai? Itu semua cuma permainan kan? Aku sudah lihat banyak perempuan sepertimu. Kamu nggak punya keahlian apa-apa. Yang kamu tahu cuma minta uang. Kamu cuma takut kalau tanpa Arthur, nggak ada yang mau menafkahi kamu, iya kan? Mampu atau tidak aku bercerai, itu bukan urusanmu. Tapi kamulah yang merayu-rayu dia. Apa? Takut nggak bakal naik pangkat jadi istri? Aku dan Arthur, kami cuma rekan kerja yang akur. Aku cuma pikir karena kalian berdua mau. Jangan banyak omong. Aku nggak pernah memaki kamu sebelumnya, cuman males aja ngurusin kamu. Untuk orang sepertimu, ada cara yang baik untuk mengatakannya. Tapi kalau bicara terus terang, kamu cuma perempuan yang selalu pakai celana yoga, cari-cari suami orang. Jadi, kamu lagi memancing ikan atau memancing pria, dan kamu bilang itu cuman rekan kerja? Banyak sekali pria lajang di kantormu. Kenapa nggak kejar mereka? Kenapa? Bukannya karena kamu pikir Arthur pamer dan punya uang kotor? Aku kasih tahu ya, aku dan Arthur akan bercerai, dan kamu yang menanggung tanggung jawab utama. Aku menanggung tanggung jawab utama? Kamu pikir kamu nggak bertanggung jawab? Tanggung jawab apa yang harus aku pikul? Apa aku yang bikin dia kasar secara emosional? Arthur, aku tanya kamu, selama 3 tahun pernikahan kita, berapa sering kamu pulang tepat waktu? Aku demam tinggi 40 derajat, aku telepon kamu dan kamu bilang lagi sama klien penting. Terus gimana? Foto memancing malam yang Serena unggah, siapa pria di sebelahnya itu? Itu kamu. Asal kamu setuju bercerai, kamu mau bilang apa saja boleh. Tolong, sekarang Arthur yang nggak mau lepas. Kalau kamu bisa bujuk dia untuk cerai dariku, baru aku mungkin sedikit menghargaimu. Arthur, dia setuju untuk bercerai. Cepat, bilang kamu juga mau. Jangan bercanda. Julianlah yang menolak menceraikan saya. Kalau kamu bisa membujuknya untuk menceraikan saya, baru mungkin saya akan sedikit menghormatimu. Julian, dia setuju untuk bercerai. Katakan saja kamu juga mau. Sekarang. Cukup, Serena. Diam saja. Kalau bukan karena kamu dulu selalu merengek mengajakku pergi memancing, aku tidak akan jadi liar seperti ini. Aku bahkan berhenti pulang ke rumah. Julian, Kamu pikir kamu sudah mendapat ikan besar seperti Julian? Dia cuma sampah yang kubuang. Pria seperti itu, hanya kamu yang akan memperebutkannya seperti harta karun. Chloe. Cukup, kalau ada yang mau dibicarakan setelah kita bercerai, kalian berdua bisa ngobrol sesuka hati. Jangan buang-buang waktuku lagi. Julian, ayo pergi ke kantor catatan sipil. Chloe, aku bilang aku tidak pergi, dan aku serius. Aku memberimu kesempatan terakhir. Pikirkan baik-baik, kamu tidak terlalu pintar dan kamu tidak punya pengalaman kerja. Begitu kamu meninggalkanku, di mana kamu akan menemukan pria yang bisa memberimu sebanyak aku? Aku tidak pintar, aku tidak bisa apa-apa. Julian, apakah kamu lupa kalau aku lulusan terbaik di kelas? Aku bisa langsung masuk perusahaan multinasional. Kamulah yang melamarku. Kamu bilang tidak mau aku berjuang. Kamu bilang akan menafkahiku. Lalu apa yang terjadi? Kamu memutuskan aku tidak berharga. Kamu pikir wanita lain lebih menarik. Kamu mulai pulang malam terus-terusan. Aku sedang di puncak masa mudaku, ditinggal sendirian di ranjang kosong setiap malam. Aku menjadi ibu rumah tangga yang kuyu. Dan begini caramu menafkahi aku. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Bukan itu. Sekarang aku mengerti. Pria lain itu yang membuatmu membelot dariku, ya? Chloe, kamu mulai lupa siapa dirimu sebenarnya.
Pria itu memberimu tumpangan beberapa kali, membelikanmu beberapa baju, dan kamu langsung lupa diri. Berapa gajinya sebulan? Bisakah dia memberimu uang saku bulanan? Chloe, begitu kamu meninggalkanku, apakah kamu mau mati kelaparan? 3.000 rupiah sebulan yang kamu berikan itu, sekarang bisa kudapatkan dalam 1 hari. Sekarang aku punya karier sendiri, nilai diriku sendiri. Aku, Chloe Davis, tidak butuh pria manapun untuk hidup bahagia. Uang 3.000 rupiah per bulan yang kamu berikan padaku itu, sekarang aku bisa dapatkan segitu dalam sehari. Aku punya karier sendiri, nilai diriku sendiri. Aku, Chloe, bahkan tanpa pria pun tetap akan hidup lebih baik. Kamu? Kamu bicara semua ini karena pria di luar sana yang menyuruhmu, ya? Pria apa? Dia mentorku, dia tidak merendahkanku, dia mendorongku untuk jadi lebih baik. Kalau soal visi, kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutnya. Mentor? Terus saja mengada-ada, terus saja membual. Mana mungkin ada orang yang rela-rela membantumu? Aku kasih tahu ya, Chloe. Itu penipuan asmara. Mereka sasaran wanita naif sepertimu. Bukan urusanmu. Hari ini kita pergi ke kantor catatan sipil. Aku tidak akan pergi, Chloe. Aku akan tunggu sampai kamu datang merengek. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah merengek padamu. Tidak akan. Bapak Wright, ini semua bukti yang sudah kukumpulkan. Catatan transfer, kwitansi, cuplikan percakapan. Dan video ini menunjukkan dia dan Serena berciuman di sebuah peternakan. Waktunya dan lokasinya jelas terlihat. Bagus sekali, buktinya sangat kuat. Selama pernikahan, Julian memiliki hubungan tidak pantas dengan wanita lain, dan dia menggunakan harta bersama untuk wanita lain itu. Tindakan-tindakan ini, di mata hukum, dianggap sebagai perilaku yang bersalah. Ibu Davis, dengan bukti ini, pengadilan kemungkinan akan memutuskan langsung untuk membubarkan pernikahan. Bagus. Kalau begitu tolong ajukan gugatan untukku secepatnya. Untuk petisi cerainya, kirim saja ke grup Horizon. Pemimpin tim Smith, ada surat untukmu. Oh, terima kasih. Pemimpin tim Smith, ku dengar kau akan dipromosikan jadi wakil presiden. Apa ini surat pengangkatannya? Kita pindah ke kantor grup fans besok. Kenapa surat pengangkatannya datang hari ini? Karena pemimpin tim Smith memang hebat. Buka dong, cepat. Mari kita lihat. Surat pengangkatan itu bentuknya seperti apa sih? Jangan buru-buru berasumsi. Belum ada yang final. Arthur, aku selalu tahu kau yang terbaik. Begitu kau jadi wakil presiden, jangan sampai lupa mentraktir kami makan malam. Baiklah. Makan malam ditanggung dia. Traktir kami. Baik. Kalian pilih tempatnya. Malam ini aku yang bayar. Bagus. Buka dong, cepat. Apa itu surat pengangkatannya? Chloe, aku akan menunggumu datang memohon. Tenang saja. Aku takkan pernah memohon padamu seumur hidup ini. Arthur, ada apa? Bukannya itu surat pengangkatan. Wajah pemimpin tim Smith kelihatan buruk sekali. Ini panggilan pengadilan untuk perceraian. Bukannya ini seharusnya surat pengangkatan? Wajah pemimpin tim Smith kelihatan buruk sekali. Itu panggilan pengadilan. Dia mengajukan cerai. Kok bisa jadi dokumen cerai? Ini bukan kejutan. Ini mengejutkan. Sudah kubilang. Seseorang yang gajinya dipotong 3 kali tidak mungkin tiba-tiba dipromosikan jadi wapres. Kalian lihat apa? Kalian tidak ada kerjaan? Kembali kerja. Chloe, jadi kamu main serius ya? Chloe kali ini benar-benar keterlaluan. Dia mengirim panggilan pengadilan langsung ke kantorku. Gimana caranya aku menyelamatkan muka sekarang? Dengar, ini belum selesai. Aku akan bicara dengannya saat aku pulang. Oke, tenang dulu. Dia benar-benar tidak memikirkan perasaan orang. Kok dia bisa melakukan hal seperti ini? Hei, kamu dengar? Pemimpin tim Smith kena giliran. Pasti dong, istrinya mau cerai darinya. Dan dia punya bukti kalau dia selingkuh. Sudah kuduga. Kalau main api pasti kena batunya. Selalu nempel sama Serena itu. Ajaib istrinya bisa bertahan selama ini. Dan dia masih mengaku dirinya tidak bersalah. Kalau dia benar-benar tidak bersalah, kenapa selalu nempel sama dia? Tidak bersalah, pergi memancing bersama tengah malam? Mereka pikir bisa menipu siapa? Wah. Nggak cuma dia nggak dapat posisi wapres, sekarang kehidupan rumah tangganya juga berantakan.
Sekarang ini sudah masuk pengadilan, perusahaan pasti akan berpikir 2 kali tentang apakah mereka bisa menjadikan seorang penipu sebagai wakil presiden mereka. Arthur, seharusnya kamu setuju untuk menceraikannya waktu itu. Hari ini dia sengaja mau mempermalukanmu. Jadi, aku dengar kau mengirim petisi cerai ke tempat kerja Julian. Ya, dia yang menunda-nunda perceraian tidak menguntungkan siapapun. Aku tidak punya pilihan selain menggugat. Aku punya bukti bahwa dialah pihak yang bersalah. Pengadilan akan otomatis mengabulkan perceraian. Selamat atas kehidupan barumu. Terima kasih. Jadi, apa rencanamu selanjutnya? Tentu saja tetap bekerja untukmu. Lagi pula, tidak ada lagi yang menafkahiku. Christian, seperti apa pernikahan idealmu menurutmu? Saling berkembang. Saling membuat lebih baik. Cinta. Kesetaraan. Saling menghormati. Kalau begitu kau pasti suami yang sangat-sangat baik. Jika cinta pertamamu sudah menikah dengan bahagia, apakah kau akan tetap lajang selamanya? Cinta pertamaku akan segera bercerai. Oh begitu, kalau begitu kudoakan yang terbaik untuk merebut kembali cinta pertamamu. Dan hidup bahagia bersamanya. Terima kasih. Sekarang fokuslah pada pekerjaanmu. Posisi wakil presiden masih menantimu. Kalau begitu aku ucapkan terima kasih sekarang. Aku akan berikan yang terbaik, janji. Bapak Sterling, proses akuisisi Horizon telah selesai. Semua karyawan Horizon akan bergabung dengan Apex besok. Mengenai Direktur Davis, apa Bapak khawatir dia bertemu Julian? mereka kan sedang dalam proses perceraian. Mungkin akan canggung. Tidak. Jika dia ingin berkembang, pertama-tama dia harus belajar cara memutuskan orang yang menguras energinya. Mereka dari Zenith, tahu? Betul, Zenith diakuisisi. Sekarang mereka bakal kerja defense. Arthur, lingkungan kantor defense ini jauh lebih bagus daripada Zenith. Dibeli, lebih kayak promosi buat kita. Ini untuk rapat perusahaan, siapkan. Ya, Nyonya, Direktur Davis. Chloe, kamu lagi ngapain di sini? Apapun alasanmu ke sini, alasan saya sama. Kalau udah selesai jalan-jalan, mulai kerja. Dan jangan ganggu rekan kerjamu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu ngomong ke kita kayak gitu. Arthur kan pemimpin tim di sini. Saya siapa? Nanti juga kamu tahu. Lain kali kita ketemu, kamu harus tahu tempatmu. Aku. Arthur! Bro. Cewek tadi, Chloe Davis. Dia ini siapa sih di sini? Oh, maksudmu Direktur Davis? Bapak Vance sendiri yang bawa dia jadi Direktur Pemasaran. Dia luar biasa. Rencana promosi proyek baru yang terakhir, semua idenya dia. Dan hasilnya bagus banget. Bapak Vance sangat menghargainya. Rencana promosi untuk proyek baru terakhir adalah idenya. Hasilnya sangat bagus. Bapak Sterling sangat menghargainya. Julian, bagaimana mungkin Chloe ini menjadi direktur pemasaran di grup Apex? Dia lebih tinggi pangkatnya daripada kita berdua. Dia tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Julian, lihat. Ini adalah foto cinta pertama Bapak Sterling. Bukankah dia sangat mirip dengan Chloe? Dia pasti memanfaatkan ini untuk maju. Jangan bilang dia sudah berhubungan dengan Christian. Chloe, kita perlu bicara. Tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Chloe, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak terlalu dekat dengan Serena. Kumohon maafkan aku, batalkan gugatan itu. Jangan bercerai. Aku akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Julian, apa kamu benar-benar berpikir aku akan percaya apapun yang kamu katakan sekarang? Aku mengatakan yang sebenarnya. Lihat, kita berdua sekarang bekerja di grup Apex. Kita akan bertemu setiap hari. Kita bisa mulai dari awal. Mulai dari awal, Julian, kamu hanya melihat penampilan baruku, bukan Chloe yang culun dulu, dan sekarang kamu menginginkanku kembali. Kamu pikir kamu layak memulai baru denganku? Chloe, apa kamu pikir kamu sangat hebat sekarang? Apa kamu benar-benar berpikir Christian menghargaimu?
Berhenti bermimpi. Dia baik padamu dan memberimu kesempatan karena kamu mirip dengan cinta pertamanya. Kamu hanya seorang pengganti. Sadarlah, tanpa wajahmu itu, kamu bukan apa-apa. Sudah selesai? Kamu Dalam 3 hari, baik kamu mau bercerai atau tidak, pengadilan akan mengabulkannya secara otomatis. Jangan cari aku lagi. Chloe. Pengadilan dengan ini memutuskan, penggugat Ibu Davis dan tergugat Bapak Smith diberikan izin untuk bercerai. Chloe, selamat. Syukurlah sudah lepas dari pria itu, Arthur. Mulai sekarang, kamu bisa hidup lebih baik untuk dirimu sendiri. Baiklah, ayo kita kembali dan berkemas dengan baik. Ayo pergi. Ayo kita pergi dari sini. Tempat ini membawa sial bagimu. Segalanya pasti akan membaik untuk kita. Selamat tinggal. Untuk rumah ini yang hampir menjebakku seumur hidup. Sudahkah kamu menemukan tempat? Jika belum, kamu bisa tinggal bersamaku dulu. Kita bisa berdesak-desakan bersama. Aku sudah menemukan satu. Tempatnya dekat dengan kantor. Kamu akan menyesali ini. Satu-satunya hal yang kusesali adalah tidak mengambil langkah ini lebih cepat. Chloe, kamulah yang ingin menaiki tangga sosial dan meninggalkanku lebih dulu. Ibu, tentang Chloe dan aku masih ingin berbicara denganmu tentang itu. Minggir, Chloe Davis. Minggir, Chloe Davis. Keluar sekarang juga. Minggir dari sini, Chloe Davis. Nyonya, ayah mencari Chloe Davis. Saya ibunya. Kenapa kau terus menghalangi saya? Jangan kira saya takut hanya karena ini perusahaan besar. Saya akan menemuinya hari ini, apapun caranya. Nyonya, minggir. Kami sudah menjadwalkan janji temu untuk Anda. Mohon tunggu sebentar. Tunggu apa? Saya tidak mau menunggu. Saya ingin bertemu Chloe Davis sekarang juga. Minggir dari hadapan saya. Chloe Davis, keluar sekarang juga. Ibu, ada apa ibu kesini? Ada apa saya kesini? Sekarang merasa diri hebat ya? Hal sebesar perceraian, kau bahkan tidak punya sopan santun untuk memberitahu saya? Apakah kau masih menganggap saya sebagai ibumu? Ibu, ini kantor. Ayo kita bicara di luar kalau ada yang ingin dibicarakan. Kenapa harus bicara di luar? Oh, jadi kau takut kehilangan muka? Kau sudah berbuat dan sekarang kau khawatir dengan reputasimu? Dengarkan saya. Rumor sudah menyebar ke seluruh keluarga Stone bahwa kau suka berganti-ganti pasangan, menggunakan cara-cara tak tahu malu untuk masuk ke perusahaan besar. Dan reputasi saya kau sudah menghancurkannya sepenuhnya. Ibu, siapa yang memberitahu semua ini? Itu bukan urusanmu. Chloe Davis, keluarga Davis kami selalu memiliki reputasi yang bersih. Bagaimana bisa kami memiliki orang sepertimu? Aib bagi keluarga kami. Ibu lebih percaya orang luar daripada anak kandung sendiri? Percaya padamu? Kalau begitu jelaskan pada saya. Kau tidak bekerja sehari pun sejak menikah. Bagaimana bisa tiba-tiba kau masuk ke perusahaan seperti ini? Apa yang membuatmu begitu istimewa? Jangan kira saya tidak tahu bagaimana caramu masuk ke sini. Ibu Julian yang memberitahu semua ini kan? Ya. Kau tahu apa yang orang-orang di kampung halaman katakan tentangmu? Mereka bilang kau tidak tahu malu. Mereka bilang kau... Cukup. Ibu, kalau ibu datang ke sini hari ini hanya untuk menceramahi saya, maka saya harus meminta ibu pergi. Dulu waktu aku kecil, ibu tidak pernah peduli padaku. Dan sekarang ibu mencoba mengendalikan saya tanpa tahu faktanya. Apa hak ibu? Kau mau tahu tuh apa yang semua orang di kampung halaman bilang tentang kamu? Mereka bilang kamu tidak tahu malu. Mereka bilang kamu... Cukup. Ibu, kalau ibu kesini cuma untuk menasihati aku, maka keluar. Ibu tidak pernah peduli padaku waktu aku kecil, dan sekarang ibu ikut campur untuk mengendalikanku tanpa tahu faktanya. Ibu punya hak apa? Maksudmu punya hak apa? Aku ibumu. Apa salahnya itu? Ibu memang ibuku. Waktu aku kecil, ibu dan ayah membawa saudara laki-lakiku ke kota dan membuangku ke kakek nenek.
Di mana kepedulian ibu saat itu? Ibu tidak peduli saat aku memilih kampus. Ibu tidak peduli saat aku memilih jurusan. Setelah lulus, aku buru-buru menikah dengan Julian. Yang ibu bilang cuma, terserah, lakukan apa yang kamu mau. Dan selama 3 tahun pernikahan, pernahkah ibu sekali saja menelepon? Untuk tanya kabarku, tidak. Tidak sekalipun. Dan sekarang, hanya karena beberapa kata dari keluarga Stone, ibu datang ke kantorku dan buat keributan tanpa tahu kebenarannya. Menyebutku memalukan, menyebutku tidak senonoh. Pantaskah ibu melakukan itu? Tidak peduli apa yang ibu katakan? Aku yang melahirkanmu. Ibu melahirkanku, tapi apakah ibu membesarkanku? Punya anak itu dorongan biologis. Membesarkannya adalah tanggung jawab yang sebenarnya. Apakah ibu melakukannya? Chloe Davis, kamu anak durhaka. Kamu. Kalian pada lihat apa? Tidak ada kerjaan? Nyonya, Anda mengganggu operasional kami. Silakan pergi. Kenapa aku harus pergi? Lepaskan aku. Anda pasti Bapak Sterling itu ya, bos anakku. Ku dengar Anda yang menggauli anakku. Benar kan? Ibu, omong kosong apa yang ibu keluarkan? Salahnya di mana? Dia wanita cerai. Kalau tidak, mana mungkin dia bisa masuk perusahaan seperti ini? Jadi Anda pasti Bapak Sterling, bos putri saya? Saya dengar Andalah yang menggoda putri saya. Benar kan? Ibu, omong kosong apa yang ibu katakan? Saya salah, wanita cerai seperti dia. Bagaimana lagi dia bisa masuk ke perusahaan besar seperti ini? Sudah saya duga, perkawinan yang baik-baik saja, malah kamu buang? Jadi kamu sudah punya pria lain yang disiapkan, Chloe. Nama baik keluarga Davis sudah benar-benar hancur karena kamu. Sudah selesai? Ibu, saya menyadari sesuatu beberapa hari terakhir ini. Saya akan hidup untuk diri saya sendiri. Saya tidak mau perkawinan yang toksik dan menguras tenaga saya. Dan saya jelas tidak mau keluarga yang melakukan hal yang sama. Maksud kamu apa? Satpam, keluarkan orang yang mengganggu ketertiban ini dari sini. Ayo pergi. Lepaskan saya. Chloe, anak durhaka, kamu akan dapat balasannya. Tunggu saja. Ini, usap air matamu. Maaf atas masalahnya. Chloe, kamu tidak perlu minta maaf atas kesalahan orang lain. Hubungan keluarga bisa jadi yang paling sulit dijalani. Kamu berhak untuk menolak. Terima kasih. Kalau begitu saya juga harus fokus untuk meraih impian saya sendiri. Impian apa? Tetap menjadi karyawan Bapak Sterling yang terlalu banyak bekerja dan menjadi wanita karir yang kuat. Semoga kamu sukses. Sekarang mari kita undang Ibu Davis untuk mempresentasikan proposalnya. Waktunya 40 menit. Selamat siang para eksekutif. Sekarang saya akan mempresentasikan analisis data proyek Group Fans. Secara keseluruhan, kami membaginya menjadi 4 bagian utama, dan keempat bagian ini dijelaskan dengan sangat jelas. Itu adalah keseluruhan proposal saya. Terima kasih semuanya. Direktur Davis, proposal Anda sejauh ini adalah yang paling tulus yang pernah kami dengar. Dan yang paling metodis. Terima kasih banyak. Tidak tahu apa yang terjadi di dalam sana. Chloe pasti sangat dipermalukan. Pikiranku persis sama. Dia benar-benar amatir. Apa yang mungkin dia ketahui tentang tender sungguhan? Tunggu saja sampai hasilnya keluar. Dia pasti akan menangis terseduh-seduh. Hasilnya sudah keluar. Bagaimana hasilnya? Chloe kalah, kan? Kita menang. Kita dapat proyeknya. Hari ini benar-benar luar biasa. Kita dapat proyeknya. Luar biasa. Chloe, kamu luar biasa. Presentasimu benar-benar fantastis. Bikin merinding, terutama bagian tentang pembaruan merek. Itu gila banget. Chloe, kamu gugup di atas sana. Aku mati rasa karena gugup. Tapi begitu kamu mulai berbicara, aku langsung tahu kita pasti menang. Aku menyebutnya tidak gugup. Tidak mungkin. Aku saja tidak punya kepercayaan diri untuk mendapatkan proyek seperti ini. Bagaimana caranya Chloe berhasil? Chloe, apa kamu menyuap kliennya? Tidak mungkin. Aku saja belum tentu bisa dapat proyek seperti ini. Memangnya Chloe pikir dia bisa melakukannya? Chloe, apa kamu menyuap klien? Arthur, kamu dan Serena membicarakan dan mengejekku di belakangku, dan aku biarkan saja. Tapi hari ini masalah ini menyangkut reputasi grup fans. Apa kamu tahu kalau pengaturan tender itu ilegal? Itu kejahatan. Aku tidak akan biarkan kamu mempertaruhkan kerja keras semua rekan kita.
dan reputasi grup fans. Kamu sebaiknya berhati-hati. Arthur, kamu dan Serena seharusnya lihat diri sendiri dulu. Apa-apaan ini? Kerjakan tugasmu atau keluar. Betul. Chloe, kamu yang paling berjasa dalam proyek ini. Bapak fans, ini bukan prestasiku sendiri. Setiap anggota tim kita berperan. Kerja bagus. Malam ini ada makan malam perayaan. Semuanya diundang. Oke. Semuanya kembali bekerja. Kamu dengar tadi? Presentasi Direktur Davis tadi luar biasa. Aku merinding. Iya, dia hafal semua datanya. 40 menit tanpa lihat catatan sekalipun. Aku selalu kira dia dapat pekerjaan karena koneksi, tapi sekarang aku benar-benar terkesan. Hebatnya apa dia? Kalau bukan karena Julian, dia bukan apa-apa. Arthur, itu tidak adil. Proposalnya dibuat oleh Direktur Davis dan timnya. Dia yang mengolah datanya sendiri. Dia yang bikin slide-nya sendiri. Dan dia yang menyampaikan seluruh presentasinya sendiri. Kamu pikir dia bergantung pada Bapak fans? Apa Bapak fans yang nulis proposal untuknya? Atau menghafal angka-angkanya untuknya? Belum cukup dimarahi tadi? Dia memang hebat. Jangan jadi orang iri. Kamu selingkuh dan dibuang. Sekarang mantan istrimu sukses dan kamu tidak terima. Kamu? Mari bersulang untuk Chloe. Selamat atas keberhasilan mendapatkan proyek Starlight. Satu lagi untuk Chloe. Terima kasih semuanya. Proyek ini adalah hasil kerja sama kita semua. Yang ini untuk kalian semua. Bersulang! Anda tampak sangat senang hari ini, Bapak Sterling. Dia bahkan lebih baik daripada yang saya bayangkan. Anda ingin bertemu saya? Sudah saya katakan, posisi wakil presiden selalu menjadi milik Anda. Saya pikir Anda sangat cocok untuk itu. Saya kira kita hanya di sini untuk memancing. Dan entah bagaimana saya menjadi elit korporat. Anda memiliki keterampilan, Anda telah mencapai hasil, dan tim menghormati Anda. Yakin Anda bisa melakukan yang lebih baik? Tentu saja saya yakin. Kalau begitu, lakukanlah. Ada forum industri dalam beberapa hari. Anda akan mewakili Apex. Baik. Mulai hari ini gaya kerjaku sederhana. Kerja bagus, dapat pujian. Bikin salah, aku yang urus. Tapi ada satu aturan. Bekerja denganku berarti tidak ada lembur. Oke. Chloe, kami selalu mendukungmu. Ya ikut Chloe, kita semua bakal sukses. Kalau gitu, ayo kita kerja bersulang. Bersulang! Mia, aku naik jabatan lagi. Sekarang aku jadi wapres. Kariermu sedang melesat. Kamu traktir aku makan malam ini, jangan cari alasan. Tempat termahal di kota. Baiklah, baiklah, baiklah. Pesan apa saja traktiranku? Aku selalu bilang Chloe-ku yang terbaik. Meski awalnya, tujuanku mendekati Christian cuma buat memancing. Tapi kemudian aku berubah pikiran, dan akhirnya aku paham maksudnya saat dia bilang, Sehebat apapun seorang pria, ada saatnya kamu nggak bisa mengandalkannya. Jadi, Chloe, kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Chloe, hidup barumu yang seutuhnya akan segera dimulai. Aku akui awalnya mendekati Christian awalnya cuma taktik aja, tapi aku berubah pikiran. Saat itulah aku akhirnya paham maksudnya. Seberapa baik pun seorang pria, pasti ada saatnya dia mengecewakanmu. Chloe, dengerin. Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Chloe, hidup barumu baru aja dimulai. Selanjutnya, mari kita sambut Wakil Presiden Grup Apex, Ibu Chloe Davis, untuk berbagi pengalamannya dengan kita. Halo semuanya, namaku Chloe Davis. Hari ini tema yang ingin kubagikan dengan kalian adalah hiduplah untuk dirimu sendiri. Aku seperti apa 3 tahun yang lalu? Kulitku kusam, badanku bengkak,
nggak punya rencana hidup dan nggak punya tujuan. Satu hal yang paling kutunggu setiap hari adalah menunggu pria yang nggak pernah pulang. Julian, kamu pulang sama aku. Aku bilang ini bukan untuk mengeluh. Masa itu sangat berharga bagiku. Itu mengajariku satu hal. Saat kamu menyerah pada dirimu sendiri, kamu sudah kalah. Jadi, aku putuskan untuk berubah. Aku ingin jadi lebih baik. Aku ikut gym. Dalam 3 bulan, aku turun 18 kilogram. Aku bahkan punya pikiran buruk ini. Kalau pria ini nggak bagus, ya cari yang lebih baik aja. Tapi ada yang bilang padaku, kamu nggak bisa bergantung pada pria. Kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Jadi aku ambil lagi yang dulu kupelajari di kuliah dan gabung ke grup Apex. Aku mulai sebagai konsultan, ikut-ikut tim sana-sini, revisi proposal. Aku menghadapi keraguan. Aku diejek dan diremehkan. Tapi aku nggak pernah menyerah. Alasan aku bisa berdiri di sini hari ini bukan karena aku beruntung. Semua itu karena aku nggak pernah menyerah pada diriku sendiri. Aku ingin bilang ke semua yang merasa tersesat, nggak ada yang bisa tentukan hidupmu. Kamu cuma perlu lakukan satu hal. Hiduplah untuk dirimu sendiri. Direktur Davis pidatonya luar biasa. Siapa yang bilang jangan bergantung pada pria dan harus hidup untuk diri sendiri? Dia adalah mentorku. Wakil Presiden Davis, ku dengar alasan perceraianmu adalah karena mantan suamimu selingkuh. Apakah itu mempengaruhi transisi kariermu? Soal alasan kami bercerai, itu karena kami nggak cocok. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing. Dia punya jalannya, dan aku punya jalanku. Soal alasannya, aku nggak mau berkomentar. Sekarang aku baik-baik aja, dan itu udah cukup. Wakil Presiden Davis, boleh tanya soal para wanita yang mengalami hal serupa? Apa saranmu untuk mereka? Aku cuma punya satu saran. Jangan takut berubah, jangan takut gagal. Jangan takut sama omongan orang. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Hanya kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Jangan takut akan perubahan. Jangan takut akan kegagalan. Jangan takut pada pendapat orang lain. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Hanya kamu yang bertanggung jawab atas hidupmu. Alasan perceraian kami hanyalah karena kami tidak cocok. Chloe luar biasa. Dia sama sekali tidak menghindarinya. Ya, dia sangat elegan dan dia punya visi. Bapak Stone, bagaimana dengan proposal yang saya ajukan itu? Bagaimana pendapat Bapak? Kamu tidak perlu lagi mengurusi hal-hal seperti itu. Apa maksud Bapak, Bapak Stone? Mengingat kinerjamu belakangan ini, proposal-proposalmu penuh dengan celah. Saya sudah mengajukan permintaan untuk memindahkanmu ke posisi administrasi. Apa, Bapak Stone? Bapak tidak bisa melakukan ini. Dipindahkan dari pemasaran ke administrasi. Sungguh memalukan. Memang pantas. Itulah akibatnya karena tidak kompeten dan terus-menerus iri pada Direktur Davis. Julian, kamu kembali menjadi yang terburuk bulan ini. Direktur Miller, pasar memang sangat sulit belakangan ini. Pasar sulit? Kenapa yang lain bisa mengatasinya tapi kamu tidak? Sanaike beri kamu waktu 1 bulan lagi. Jika kamu masih seperti ini, kamu bisa berkemas. Direktur, tapi saya... Julian, mereka memindahkan saya ke administrasi. Mereka semua bersekongkol melawan saya. Julian, mereka memindahkanku ke bagian administrasi. Mereka semua menggangguku. Julian, aku terus-terusan mengirimimu pesan. Kenapa kamu tidak membalas satupun? Ada apa lagi? Mereka sudah keterlaluan. Setelah mereka memindahkanku ke admin, yang kulakukan cuma fotokopi atau ambilkan teh dan air. Aduh, setidaknya aku punya gelar yang layak. Bisakah kamu berhenti menggangguku? Aku sendiri saja hampir tidak bisa bertahan sekarang. Kenapa kamu membentakku? Bukan salahku kinerjamu jelek, kamu yang tidak becus. Siapa lagi yang mau disalahkan? Apa katamu? Kubilang kamu tidak berguna. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Serena, tidak malukah kamu? Dulu siapa yang terus nempel padaku seharian? Aku yang nempel padamu. Julian, sadarlah. Aku bersamamu karena kamu punya uang dan masa depan. Sekarang kamu punya apa? Pria yang hampir dipecat karena peringkat terendah.
Julian, ini keputusan perusahaan. Kamu bisa lanjutkan proses pengunduran dirimu. Bagaimana bisa kalian melakukan ini setelah bertahun-tahun aku bekerja? Kinerjamu terus-menerus paling buruk. Kebijakan perusahaan sudah jelas. Ibu Davis, Chloe, bisakah kamu bicara dengan Bapak Sterling untukku? Minta dia untuk membiarkanku tetap bekerja. Julian, urus sendiri masalahmu. Chloe, kamu sengaja melakukan ini kan? Kamu sengaja membalas dendam padaku, ya? Julian, apakah aku masih perlu membalas dendam padamu sekarang? Kau urus sendiri. Mereka pikir siapa yang berhak memecat aku? Hei, Serena. Bukannya kamu sangat ingin menikah denganku? Pas banget waktunya. Sekarang aku nganggur, jadi aku punya waktu buat rencanain pernikahan. Dengar. Pilih waktu dan temui orang tuaku bersamaku. Arthur, kita sudah selesai. Apa yang baru kamu katakan? Kamu benar-benar pikir aku suka sama kamu? Aku cuma mau uangnya saja. Sekarang kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Mengapa aku harus tetap di sini? Jadi dari awal, semuanya hanya soal uangku? Ingat waktu aku bilang, nanti statusmu akan mencapai puncak. Kamu pasti akan menghadiri jamuan dan acara-acara. Jadi Arthur, kenapa tidak memberiku kesempatan? Aku tidak percaya aku memilih orang sepertimu dan menyakiti Chloe. Jangan berani-beraninya kamu menyalahkanku untuk semua ini. Bukankah kamu tahu persis orang seperti apa dirimu? Jauh-jauhlah dariku mulai sekarang. Kamu... Selamat kepada Ibu Chloe Davis. Terima kasih. Saya ingin berterima kasih kepada grup fans. Terima kasih Bapak fans. Dan terima kasih kepada tim kami. Saya juga ingin berterima kasih kepada diri saya yang dulu. Karena tidak menyerah. Chloe, kamu tidak akan pernah memaafkanku, kan? Chloe, kamu tidak akan memaafkanku, kan? Kan kamu yang selingkuh duluan. Chloe sudah selesai buat keributan. Selama dia sudah dibayar, dia tidak akan menjadi ancaman. Chloe, dengar. Kita sudah menikah, tapi bukan berarti kamu bisa mengendalikan segalanya. Arthur, kenapa kamu bisa jadi seperti ini? Ibu, aku menyesal. Ibu, tolong bicaralah dengan Chloe untukku. Suruh dia kembali, ya? Arthur, Chloe memang sudah berbeda dari sebelumnya, tapi kalian berdua punya ikatan karena tumbuh bersama. Kalau kamu pergi dan memohon padanya, mungkin dia akan melunak, mungkin dia hanya menunggu kamu minta maaf. Kita kan tumbuh bersama. Aku tidak bisa bilang tidak ada perasaan sama sekali. Dengar, aku benar-benar ingin memperbaikinya. Punya hidup sederhana bersamamu. Tapi begitu kamu mulai sering keluar malam, semuanya berubah. Benar. Chloe cuma marah sama aku. Kalau aku pergi dan memohon padanya, dia pasti akan memaafkanku. Benar kan? Biar aku masuk. Hei, aku bilang biar aku masuk. Aduh. Hei, Chloe. Chloe. Satpam. Tidak apa-apa. Chloe. Aku salah. Oke. Tolong maafkan aku. Mari kita mulai lagi. Arthur, kita sudah putus sejak lama. Pulang saja. Kenapa kamu bisa begitu dingin? Ini bukan soal dingin. Aku sudah move on, tapi kamu masih terpaku di masa lalu. Kita sudah lama tidak sejalan. Lagi pula, kamu sendiri yang cari masalah ini. Chloe Davis. Apa kamu sudah lupa? Kita kan tumbuh bersama. Kamu yang lupa. Aku tidak lupa. Tapi aku tidak akan biarkan kenangan itu membuatku kembali ke sana. Chloe Davis. Chloe Davis. Chloe Davis. Sekarang merasa paling benar ya? Kenapa aku harus begitu? Jangan pura-pura.
Aku dipecat, jadi kamu pasti senang. Serena, kamu bahkan tidak layak lagi untuk waktuku. Apalagi energiku. Chloe Davis, jangan terlalu tinggi hati. Giliranmu akan tiba, kamu akan dapat balasannya. Serena, kamu sudah tidak layak lagi untuk aku beri waktu. Dan kamu jelas tidak layak untuk aku beri energi. Chloe, jangan terlalu sombong. Cepat atau lambat, kamu akan dapat balasanmu. Chloe itu kejam sekali. Dia kehilangan pekerjaan bagusnya dan keluarganya hancur berantakan. Semua ini, kamu tidak bisa menyalahkan Chloe Julian. Kamu sendiri yang mengundang masalah ini. Ayah, Chloe itu gadis yang baik sekali, sangat luar biasa. Tapi kamu malah main-main dengan Serena itu. Dan sekarang lihatlah, tidak ada pekerjaan dan tidak ada istri. Siapa yang harus disalahkan? ini bukan salahku. Dia yang tidak punya belas kasihan. Dia yang... Kamu benar-benar tidak masuk akal. Bersulang. Hey! Aku dengar Julian dan Serena putus. Kekacauan yang mereka alami sekarang sepenuhnya akibat perbuatan mereka sendiri. Mereka pantas mendapatkannya. Apapun yang terjadi pada mereka, sudah tidak ada hubungannya lagi denganku. Saat ini aku hanya ingin menjalani hidupku sendiri. Aku tidak mau membuang waktu lagi untuk orang-orang yang tidak berarti. Sedangkan untuk hidupku, masih banyak hal yang lebih penting untuk difokuskan. Jadi, bagaimana dengan kamu dan Christian? Kami berdua... Christian, kamu pria yang hebat, kenapa kamu masih lajang? Aku punya orang yang kusukai, tapi dia sudah menikah. Kalau cinta pertamamu bahagia dalam pernikahan, apakah kamu akan tetap lajang selamanya? Cinta pertamaku. Dia sebentar lagi akan bercerai. Cinta pertamanya sebentar lagi akan bercerai. Kurasa kami mungkin tidak akan punya keterlibatan romantis. Harus diakui, aku memang mengembangkan perasaan padanya. Chloe, jangan menyerah pada dirimu sendiri. Sebenarnya kamu sangat berbakat. Chloe, kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Chloe. Cinta pertamanya sedang bercerai. Aku rasa kita sudah tidak punya ikatan emosional lagi. Tapi, aku memang jatuh cinta padanya. Chloe. Chloe. Selamat sudah menjadi versi terbaik dirimu. Kamu di sini ngapain? Aku datang untuk pamit. Pamit? Cinta pertamaku bercerai. Jadi aku akan pergi melindungi cinta pertamaku. Mulai sekarang, kamu harus jaga dirimu sendiri. Bukannya itu hal yang bagus? Selama ini kamu selalu merindukan cinta pertamamu selama bertahun-tahun. Sekarang akhirnya kamu dapat yang kamu mau. Ya, selamat ya. Terima kasih. Chloe, kamu terlihat sangat cantik. Bahkan pria terbaik pun bisa mengecewakanmu. Jadi Chloe, kamu harus hidup untuk dirimu sendiri. Chloe, kamu baik-baik saja? Hey! Aku harus gimana, Mia? Aku merasa sakit hati. Kayaknya aku jatuh cinta padanya. Chloe. Lanjutkan. Kamu ngapain? Aku datang untuk melindungi cinta pertamaku. Cinta pertama? Siapa? Cinta pertamaku. Kamu. Selama ini kamu mempelajari wallpaper HP-ku dengan dalih lembur. Tapi nggak sadar itu fotomu waktu kuliah. Aku ambil diam-diam. Waktu kuliah? Iya. Kalau suka sama seseorang, bilang aja. Suka diam-diam itu nggak keren. Chloe, sejak kuliah aku sudah naksir kamu. Tapi waktu itu,
kamu sudah punya Julian, pacar masa kecilmu di sampingmu. Jadi perasaanku selalu kupendam sendiri. Sekarang, boleh aku lindungi kamu? Tentu saja boleh. Sekarang, apakah aku cukup untuk melindungimu? Tentu saja kamu bisa. Mari kita angkat gelas. Untuk Wapres Davis, karena berhasil mendapatkan proyek luar negeri. Luar biasa. Untuk Wakil Presiden Davis. Untuk Wakil Presiden Davis. Untuk semuanya, tanpa kalian semua, aku tidak mungkin menyelesaikan ini sendirian. Bersulang. Bersulang! Bapak Sterling, kami semua tahu, Anda dan Wapres Davis kapan pernikahannya? Itu tergantung bos kalian, Ibu Davis. Begitu dia bilang iya, aku akan langsung mendapatkan akta nikahnya. Ayo urus akta nikahnya, ayo! Laporan menyebutkan bahwa Ketua Grup Apex, Bapak Christian Sterling, akan menikahi Wakil Presiden perusahaannya, Ibu Chloe Davis. Chloe Davis, kenapa setelah meninggalkanku, hidupmu jadi begitu sukses? Hah? Wapres apa? Istri CEO apa? Bukannya itu cuman karena kamu mirip dengan cinta pertama Christian Sterling? Hah? Lagi pula, kita pernah menikah. Biar aku bantu dan menyadarkanmu. Serius pantasan dia naik pangkat cepat sekali. Aku selalu merasa ada yang aneh. Seorang ibu rumah tangga yang belum pernah bekerja sebelumnya tidak mungkin tiba-tiba jadi begitu hebat. Hei, ada buktinya? Kalau tidak, jangan menyebarkan rumor. Rumor apa? Lihat foto ini. Ya ampun, dia memang mirip dengan Wapres Davis. Aku tidak percaya ternyata benar. Dengar dulu, kamu punya buktinya? Tidak, kamu tidak bisa sembarangan menyebarkan rumor. Maksudmu rumor? Lihat foto ini. Ya ampun, benar-benar mirip sekali dengan Wapres Davis. Aku tidak percaya ini ternyata benar. Wapres Davis, Wapres Davis, Wapres Davis. Di internet dikatakan kamu sangat mirip dengan cinta pertama Bapak Sterling. Bahwa kamu mendapat pekerjaan karena dia. Ada komentar? Apakah ada alasan lain untuk perceraianmu dengan mantan suamimu? Apakah karena Bapak Sterling terlibat? Wapres Davis, bagaimana perasaanmu menjadi pengganti seseorang? Aku tahu apa yang ingin kalian tanyakan. Chloe Davis mencapai posisinya sekarang berkat kemampuannya sendiri. Pertama, proyek Starlight yang dia tangani, aku memang memberinya kesempatan untuk memimpin. Tapi proposalnya dia yang tulis, kliennya dia yang dapatkan, pelaksanaannya dia yang awasi. Hasilnya adalah miliknya. Kedua, di bawah kepemimpinannya, Departemen Pemasaran Apex kinerjanya meningkat 5 kali lipat. Semua ini adalah prestasinya sendiri. Jika ada yang mengklaim dia sampai di sini karena koneksi, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, itu pencemaran nama baik. Departemen Hukum Apex sudah terlibat. Kami akan menuntaskan hal ini. Bapak Sterling, bisakah Anda dengan jujur menyangkal bahwa Wapres Davis mirip dengan cinta pertama Anda? Atau bisakah Anda menyangkal bahwa inilah alasan Anda merekrutnya sejak awal? Karena kamu begitu ahli dalam menggali foto cinta pertamaku, mengapa tidak menggali lebih dalam dan mencari tahu siapa dia sebenarnya? Bisa jujur kau menyangkal bahwa Wapres Davis mirip cinta pertamamu? Atau bahwa inilah alasanmu mempekerjakannya sejak awal? Karena kau bisa menemukan foto cinta pertamaku, kenapa tidak berusaha lebih keras untuk mencari tahu identitas asli cinta pertamaku? Bapak Vance, cukup dengan teka-teki ini. Jawab saja dengan jujur. Kalian semua terus bilang bahwa Wapres Davis mirip sekali dengan gadis di fotoku. Sama persis. Nah, bagaimana jika orang di foto itu adalah dia? Jadi maksudmu, Wapres Davis adalah cinta pertamamu? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang biasa seperti Chloe bisa meninggalkan kesan yang mendalam? Kau jelas-jelas berbohong. Chloe tidak pernah biasa. Kau hanya menganggap baiknya sebagai hal biasa, jadi kau mengabaikan dan meremehkannya. Arthur, lihat foto ini, lihat gaun ini, kelihatan familiar. Arthur, gaun yang kau berikan padaku, menurutmu cantik tidak? Ini tidak mungkin.
Meski begitu, kau tidak bisa menyangkal kau memanfaatkan Julian untuk maju. Ya, betul. Aku akui, awalnya aku memberinya kesempatan karena dia adalah Chloe. Tapi akhirnya aku mempekerjakannya karena dia layak mendapatkannya. Dia meraih kesempatan itu. Itu seharusnya jelas bagi semua orang. Wapres Davis, ada kata-kata terakhir? Aku tidak perlu membuktikan apapun. Lagi pula, rekam jejakku berbicara sendiri. Tapi pada akhirnya, aku memutuskan untuk mempekerjakannya karena dia memang mampu, dan dia menyambar kesempatan yang kuberikan. Ini adalah prinsip yang harus dipahami semua orang. Wapres Davis, apakah ada hal lain yang ingin Anda sampaikan? Aku tak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Lagi pula, prestasi saya yang berbicara. Sedangkan beberapa orang, sebaiknya fokus saja menjalani hidup mereka sendiri. Daripada menghabiskan waktu memfitnah orang lain, lebih baik mereka memikirkan bagaimana menjalani hidup mereka sendiri dengan baik. Kau. Wapres Davis, saya minta maaf. Sebelumnya saya tidak memverifikasi fakta dan menerbitkan laporan itu. Saya minta maaf kepada Anda. Petugas, dua orang inilah yang mencemarkan nama baik kami. Departemen Hukum Apex kami pasti akan menuntaskan hal ini sampai tuntas. Kalian berdua diduga melakukan pencemaran nama baik. Setelah dakwaan dikonfirmasi, kalian bisa dihukum hingga 3 tahun penjara. Silakan ikut kami. Chloe, kau tidak boleh melakukan ini padaku. Kita tumbuh besar bersama. Kau tidak boleh melakukan ini padaku. Sekarang seluruh internet tahu. Kaulah yang selama ini kudambakan, cinta pertamaku selama lebih dari 1 dekade. Jadi kapan kau akan meresmikan hubungan denganku? Itu tergantung performamu. Performaku belum cukup baik? Kau tahu, dulu aku sangat berusaha memancingmu. Kenapa kau sama sekali tidak tersentuh? Chloe, sebenarnya kau hanya takut mengakhiri pernikahan yang tidak bahagia ini, jadi kau mencoba mencari seseorang untuk diandalkan. Chloe, kau hanya terbiasa tersesat, menjadi seseorang tanpa rencana hidup. Aku akan membantumu menjadi versi dirimu yang lebih baik, lebih mandiri. Karena aku tahu bahwa saat itu kau tidak mencintaiku. Dan aku tidak bisa menjadi orang yang mengambil kesempatan. Cinta sejati adalah tentang saling memenuhi, saling membuat lebih baik. Ku dengar semua bos besar suka pergi ke klub dan klub malam eksklusif. Biar ku cek apakah kau pernah ke sana. Passwordnya adalah tanggal lahirmu. Bercanda, aku tahu kau menjaga diri tetap bersih. Ini, mulai sekarang, kau bisa dengan terbuka menatap wajahku. Oke. Hei, sedikit ke kiri. Lagi ke kiri. Tidak, kanan, ke kanan. Jadi yang mana, kiri atau kanan? Kamu benar-benar tidak bisa diajar. Hei, berdiri tegak. Ya, sedikit lebih rendah. Haruskah kamu sekeras itu? Hei, aku cuma mau bantu. Kamu jelas-jelas cuma menggangguku. Apa yang kamu lihat? Pemandangan di sini sangat indah. Dulu aku terjebak di masa lalu, terjebak dalam pernikahanku, dan terjebak dalam keluargaku. Kupikir aku takkan pernah bisa keluar. Kemudian, aku sadar bukan orang lain yang menjebakku, melainkan diriku sendiri. Akulah yang tidak mau keluar. Meski Julian selalu bersikap dingin padaku, setidaknya dia tidak memperlakukanku terlalu buruk. Jadi aku menahan sakit dan terus bertahan. Tapi kemudian, Aku pergi dulu. Tidak pulang untuk makan malam. Oh, iya. Aku akan kirim tambahan $1.000 bulan ini. Total $4.000. Dapat bonus triwulanan. Oke. Apa tadi? Selama uangnya terus masuk, Dia tidak akan menjadi ancaman. Wah, Chloe, lihat dirimu, berat badanmu turun sedikit ya. dietnya berhasil. kamu dari mana saja? Kamu bahkan tidak punya pekerjaan, kok pulangnya lebih malah dariku yang benar-benar bekerja? Bukan urusanmu. Chloe, sikapmu bagaimana sih? Kamu lupa siapa yang menafkahi? Syukurlah aku bertemu denganmu, Christian. Dulu
kupikir imbalan terbesar dari mendekati Christian hanya mendapatkan pasangan kaya seperti dia. Kemudian aku sadar imbalan yang sesungguhnya bukan uangnya atau statusnya, melainkan dia menunjukkan padaku bahwa seseorang bisa memulai dari awal, bisa menjadi kuat, dan tak perlu lagi bergantung pada siapapun. Aku tidak ingin menilai pernikahan orang lain. Tapi jika kamu tidak bahagia, kurasa kamu belum menemukan apa yang benar-benar kamu inginkan dalam hidup. Chloe, biarkan aku tunjukkan bagaimana seharusnya kamu menjalani hidup. Kamu bawa aku ke perusahaanmu cuma untuk menyuruhku kerja keras? Chloe, Iya, ingat apa yang kukatakan padamu hari itu? aku ingat. Pria tidak bisa diandalkan. Kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Kamu sudah berubah pikiran, tidak lagi mencoba mendapatkan Christian? Aku tidak yakin. Tapi aku ingin mencoba berubah, menjadi Chloe yang berbeda. Chloe, menikahlah denganku. Oke,